Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Fitriani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Terdapat 11 siklus akuntansi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada transaksi, kedua jurnal umum, 3 buku besar, 4 neraca saldo, 5 ayat jurnal penyesuaian, 6 neraca lajur, 7 neraca saldo penyesuaian, 8 laporan keuangan, 9 jurnal penutup, 10 neraca saldo penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Itulah 11 siklus akuntansi yang perlu kita ketahui. Sebelum kita masuk ke pembahasan jurnal umum, kita juga perlu mengetahui mekanisme penempatan debit dan kredit. Terdapat 5 akun. Yang pertama ada harta, beban, utang, modal, dan pendapatan. Apabila harta bertambah, dia akan berada di debit. Apabila beban bertambah, juga berada di debit. Untuk utang, modal, dan pendapatan, dia akan bertambahnya di kolom kredit. Jadi dapat dikatakan harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, sedangkan utang, modal, pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Untuk harta terdapat beberapa akun. Yang pertama ada kas, peralatan, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka. Sedangkan untuk beban, itu ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban asuransi, beban sewa, dan beban lainnya. Begitupun dengan utang, ada utang usaha, utang bank, dan utang-utang lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan jurnal umum. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Setiap transaksi harus menunjukkan dampaknya pada debit dan kredit pada akun tertentu. Format jurnal umum terdiri dari tanggal, nama akun, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Berikut contoh format penulisan jurnal umum. Di sini ada nama perusahaannya, di sini ada jurnal umum, dan ini ada periodenya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini adalah transaksi yang terjadi di jasa laundry ceria selama bulan Desember 2023 sebagai berikut. Di sini nama perusahaannya yaitu Laundry Ceria, bawahnya jurnal umum, dan periodenya itu per 31 Desember 2023. Lalu, bagaimana dengan pencatatannya? Masukkan dulu tanggal terjadinya transaksi. Lalu, di sini menyetor uang sebesar 25 juta sebagai modal. Berarti berpengaruh terhadap kas pada modal, di mana kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Untuk keterangannya yaitu setoran modal awal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 2 Desember 2023, Tuan Zion meminjam uang kepada bank untuk tambahan modal sebesar 75 juta. Masukkan tanggalnya. Lalu, pada transaksi ini yang terpengaruh yaitu
kas pada utang, di mana kas bertambah di debit 75 juta dan utang bertambah di kredit 75 juta. Untuk keterangannya yaitu penerimaan kredit. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada 3 Desember 2023 dibeli peralatan laundry dari toko Abadi sebesar 16 juta. Dibayar 10 juta secara tunai dan sisanya secara kredit. Masukkan tanggalnya seperti tadi. Karena di sini dibeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Lalu yang terpengaruh kas dan sisanya secara kredit berarti utang. Peralatan bertambah sebanyak 16 juta di debit. Karena di sini dibayar berarti kasnya berkurang sebanyak 10 juta di kredit. Nah, untuk utangnya sisanya secara kredit berarti 16 juta dikurang 10 juta. Hasilnya adalah 6 juta. Untuk keterangannya membeli peralatan. Soal selanjutnya itu tanggal 5 Desember 2023 diterima pendapatan jasa laundry sebesar 130.000. Tanggalnya dimasukkan karena di sini diterima pendapatan, maka kas pada pendapatan, di mana kas bertambah di debit 130.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebanyak 130.000. Untuk keterangannya yaitu menerima pendapatan. Lanjut yaitu ada pada tanggal 24 Desember 2023 dibayar gaji karyawan. Masukkan tanggalnya. Lalu dibayar gaji karyawan. Berarti beban gaji pada kas, di mana beban gaji bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Untuk keterangannya yaitu dibayar gaji karyawan. Selanjutnya kita akan membahas buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun atau perkiraan yang digunakan dalam pembukuan. Kegunaan buku besar dalam perusahaan selain untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal juga sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang terjadi. Berikut contoh format penulisan buku besar. Di sini ada nama perusahaannya, ditulis juga ininya buku besar, periodenya berapa. Di sini dituliskan nama akun dan nomor akun. Contohnya seperti ini. Nama akunnya itu adalah kas dan nomor akunnya itu 111. Kita langsung saja ke pembahasan untuk membuat buku besar. Dari jurnal umum yang telah kita buat tadi, kita akan membuat buku besar. Di sini kita akan membuat buku besar kas. Masukkan nama akunnya kas, lalu masukkan nomor akunnya. Tidak lupa memasukkan tanggal, di mana tanggal 1 Desember. Untuk keterangannya itu bisa kayak gini ya, setoran modal awal. Referensi itu dilihat kita ngeliatnya dari mana. Di sini dari jurnal umum halaman 1, berarti kita nulisnya JU1. Karena di sini kasnya berada di debit 25 juta, maka kita menaruhnya di debit juga sebesar 25 juta. Dan di saldonya juga 25 juta. Karena sudah diposting, kita masukkan nomor akun ini ke dalam sini. Selanjutnya, di sini kita akan membuat buku besar dari modal. Untuk akunnya itu adalah 311. Masukkan tanggalnya. Lalu di sini keterangannya sama, yaitu setoran modal awal, referensinya JU1, jurnal umum halaman 1. Karena di sini modalnya bertambahnya
ditaruh di kredit 25 juta, maka di buku besar pun sama, menaruh di kredit sebesar 25 juta. Di saldo pun seperti itu. Tidak lupa melakukan posting. Soal selanjutnya yaitu utang bank. Kita buat dulu buku besar kasnya, karena di sini ada kas, akun kas. Masukin kasnya, masukkan tanggalnya. Kita masukkan tanggal di 02. Untuk keterangannya berarti penerimaan kredit seperti sini. Referensinya masih sama di JU1 karena masih di halaman 1. Kasnya kita taruh di debit karena di JU ada di debit seperti ini. Nah, untuk saldo itu jumlah saldo akhirnya ya. Di sini berarti 25 juta ditambah 75 juta sama dengan 100 juta. Selanjutnya kita akan membuat buku besar akun utang. Di sini nomor akunnya 211. Masukkan tanggalnya di sini. Keterangannya sama, penerimaan kredit. Referensinya juga sama karena masih di jurnal umum halaman pertama. Di sini utangnya berada di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di kredit juga. Saldo pun seperti itu. Jadi penempatannya harus sama ya antara JU dan buku besar. Oke. Masuk kita ke jurnal umum di tanggal 24. Membuat format buku besarnya dulu. Karena di sini ada beban gaji, kita pakai beban gaji dulu ya. Masukkan tanggalnya di tanggal 24. Keterangannya sama, membayar gaji. Referensinya JU02. Kenapa 02? Karena dia berada di halaman 2. Jurnal umum di halaman 2. Lalu di sini keterangannya berada di debit. Berarti kita masukkan di debit juga. Kreditnya kita strip dan saldonya berada di debit. Tidak lupa lakukan posting. Ya. Lalu kita akan membuat buku besar kas. Melanjutkan dari yang tadi. Nah, kita tinggal masukkan tanggalnya seperti tadi. Tanggal 24. Di sini keterangannya membayar gaji. Refnya itu jurnal umum 02 karena di halaman 2. Di sini kasnya berada di sebelah kredit. Berarti kita masukkannya juga di sebelah kredit. Gini. Untuk saldonya berarti 100 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya berarti 98.500.000. Jangan lupa untuk memposting. Oke, selanjutnya kita akan bahas neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Neraca saldo dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi pada jurnal umum yang tadi. Adapun tujuan membuat neraca saldo yaitu untuk menguji kesamaan jumlah debit dengan jumlah kredit dalam buku besar. Lalu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Itu laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, perubahan modal. Di sini ada form penulisannya, masih sama nama perusahaan, neraca saldo, sama periodenya. Di sini ada contoh neraca saldo yang sudah dibuat.
Di sini ini adalah buku besar. Di sini perlengkapan, masukkan. Di sini ada nomor akun, masukkan dulu. Contohnya ini perlengkapan, nomor akunnya di 113, masukkan nomor akun 113. Nama akunnya itu ada perlengkapan. Dan di sini saldonya diambil saldo akhirnya. Nih, dimasukkan ke sini. Lalu sama juga seperti tadi, di sini masukkan dulu nomor akunnya itu. Di sini ada 311, di 311, dan nama akunnya itu adalah modal. Masukkan modal. Nah, saldonya itu saldo akhirnya itu 25 juta di kredit. Masukkan seperti itu di kredit 25 juta. Di sini contohnya lagi ada beban gaji. Beban gaji dengan nomor akun 512, masukkan nomor akunnya, masukkan nama akunnya juga beban gaji. Lalu masukkan saldo akhirnya. Di sini saldo akhirnya 1.500.000, masukkan juga di sini. Karena dia di debit, masukkan di debit juga ya. Nih, 1.500.000. Jadi penempatannya harus sama antara debit dan kredit. Apabila di buku besar itu penempatannya di debit, maka di neraca saldo pun di debit. Begitu juga sebaliknya. Neraca saldo, hasil akhirnya dari neraca saldo itu harus seimbang antara debit dan kredit. Artinya harus balance. Karena apabila tidak seimbang, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam pencatatan akun-akun atau nominal-nominalnya. Jadi antara debit dan kredit ini harus imbang. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk referensinya itu ada 2, yaitu di akuntansi dasar buku pintar pemula sama dasar akuntansi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.